Shalom Bapak, Ibu, Saudara semua. Berjumpa lagi di perjalanan 50 hari hidup dalam karya kebangkitannya. Hari ini di hari ke-36 bersama saya, Oni Trijunianto. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini saya ingin berbagi mengenai apa yang saya rasakan sejak dari kecil, pertemuan pribadi saya dengan Tuhan yang membimbing saya hingga saat ini. Saya itu dilahirkan tidak di Surabaya, di Balikpapan. Pada waktu kecil, kami sekeluarga masuk ke Surabaya sekitar umur 3 tahun waktu itu saya. Awal-awal ke Surabaya, saya dan keluarga tinggal di daerah Asem Jajar. Pada waktu itu keluarga kami merupakan tetangga dari, mungkin Bapak Ibu kenal ya, Pak Isardas almarhum. Beliaulah yang mendekati keluarga saya pada waktu itu di Asem Jajar dan memperkenalkan apa itu gereja, kemudian apa itu sekolah minggu, apa itu kebaktian. Pada waktu itu gereja Emmaus masih ada di Jalan Emong Malang. Sekarang sudah jadi TP. Om Isardes waktu itu kita memanggilnya sering dan sangat rajin mengunjungi keluarga kami, dan waktu itu kami ingat sekali, bahkan rumah Om Isardas waktu itu sangat terbuka dan dipakai untuk sekolah minggu. Jadi saya ikut sekolah minggu di Om Isardas itu, bahkan sempat meminjam, mungkin menyewa lokasi di sekolah dasar tempat saya sekolah waktu itu di SDN Asem Bagus 1. Disitulah kami belajar bersama di sekolah minggu. Itu adalah pertama kali kami diperkenalkan dengan kehidupan bergereja, kehidupan dalam Tuhan, mengenal Tuhan. Tetapi Bapak Ibu semua, karena saya masih kecil waktu itu, saya cukup nakal. Jadi seringkali waktu sekolah minggu, saya tidak sekolah minggu bahkan, tapi belok main layang-layang itu. Jadi seringkali tidak masuk sekolah minggu, dan ini yang saya tekankan ke anak-anak saya sekarang, bahwa terus terang Bapak dulu tidak mengikuti sekolah minggu dengan baik, dan jangan ditiru gitu kan, supaya ada pembelajaran buat anak-anak saya. Karena dengan tidak sekolah minggu, saya sendiri tidak tahu mendetil mengenai cerita-cerita sekolah minggu waktu itu, tidak tahu mendetil sekali. Secara pribadi saya belum bisa mengatakan siapa Tuhan, apa yang Tuhan akan bicarakan, sedekat apa saya dengan Tuhan, itu masih belum dapat. Pada waktu SD, ada salah satu guru saya itu rajin banget memeriksa kuku. Kalau panjang sedikit, pukul gitu kan, pukul pakai penggaris gitu. Nah, disitulah saat-saat saya merasakan kehadiran Tuhan. Kenapa? Karena saya sering lupa potong kuku. Saya ingat sekali begitu ada pemeriksaan kuku dan saya lupa. Nah, itu saya selalu berdoa, Tuhan, jangan ada pemeriksaan potong kuku ya hari ini, Tuhan, ya seperti itu. Dan kenyataannya seperti itu. Kenyataannya bahwa hari itu tidak ada pemeriksaan potong kuku. Nah, pada saat-saat SD itulah saya mulai merasakan ada sosok lain yang mendengarkan pada waktu saya berdoa. Ternyata ada Tuhan yang mendengarkan saya berdoa. Mungkin waktu itu Tuhan memakai cara itu untuk memperkenalkan dirinya kepada saya pribadi, bahwa ada loh aku, sebuah kekuatan besar yang siap untuk melindungi, siap untuk bersama dengan saya. Ini kejadian pada waktu SD. Kemudian SD lulus, saya masuk SMP 3 di Surabaya, SMP Negeri 3 di Praban. Nah, ini saya sendiri semakin dekat dengan Tuhan. Kenapa? Karena terpaksa. Terus terang, karena terpaksa. Pada waktu itu kami mencoba untuk membuat persekutuan doa pertama kali di SMP 3 di saat itu, sekitar tahun 87 ya kalau nggak salah. Nah, karena tidak ada yang bisa main gitar dan tidak ada yang mau menjadi koordinator, dengan tanda kutip terpaksa saya mau dan
bisa menjadi pemain gitar merangkap koordinator. Nah, disitulah saya pribadi mulai mengenal Tuhan dan mau melayani melalui musik, kemudian mengenal beberapa pengajaran itu dengan teman-teman dari Perkantas, karena Perkantas itu adalah salah satu yang pada waktu itu cukup dekat dengan kami di SMP 3. Pelayanan-pelayanan yang kami lakukan itu juga salah satunya karena kami tidak mempunyai gitar, jadi pelayanan yang saya lakukan itu salah satunya pakai sepeda berangkat dari Asmrowo ke SMP 3 bawa gitar. Nah, bisa dibayangkan di jalan posisi badan dapat dikatakan agak gemuk, pakai sepeda, pakai tas, pakai ransel gitar seperti itu. Nah, itu kejadian setiap hari Jumat, jadi kami persekutuan dan saya seperti itu. Jadi kami merasa bahwa melalui persekutuan itu tidak hanya saya, tapi teman-teman di SMP 3 itu merasa bahwa Tuhan itu ada. Tuhan itu mulai bekerja dalam apa yang kami lakukan pada waktu belajar. Kami waktu itu juga melakukan satu kegiatan yang agak tidak umum waktu itu. Jadi kami kalau sebelum ulangan itu masing-masing berdoa di tempat. Pada waktu itu mungkin dari saya dan teman-teman pengurus persekutuan kemudian melebar ke semua ke satu sekolah, satu kelas pada waktu itu. Kenapa? Karena pada waktu itu SMP 3 yang Kristen Katolik dijadikan satu kelas. Jadi kami masing-masing berdoa, kemudian mengerjakan ulangan-ulangan yang ada. Nah, satu hal yang cukup membanggakan adalah pada waktu itu nilai tertinggi Danem, waktu itu istilahnya Danem ya, nilai terakhir pada waktu SMP itu 3 orang terbaiknya itu adalah dari kelas kami, kelas Kristen waktu itu. Kami cukup bersyukur karena kami merasa itu merupakan penyataan Tuhan kepada kami, perlindungan Tuhan, satu penyertaan Tuhan, satu karya Tuhan yang boleh kami rasakan pada waktu itu. Memang pada waktu SMP, pada waktu kuliah yang kami rasakan, beberapa saya khususnya dan beberapa teman yang sering share masalah itu, merasa semakin dewasa, semakin tidak mudah untuk mengerti rencana Tuhan. Pada waktu SD mungkin kami minta bahwa Tuhan jangan ada potong kuku hari ini, Tuhan mengabulkan. Pada waktu SMP, Tuhan kami mau ulangan, mau ujian, tolong Tuhan bersama kami supaya nilainya bagus. Nilai kami bagus-bagus gitu. Mulai SMA, mulai kuliah, kami merasa doa-doa kami itu mungkin tidak semua dijawab sesuai dengan permintaan kami gitu. Tetapi kami mulai menyadari pada waktu itu bahwa tidak semua itu dituruti Tuhan seperti yang kita minta. Bahkan mungkin tidak diturutin. Tetapi ada satu hal yang indah yang boleh kami bagikan kepada Bapak, Ibu, Saudara semua. Kami percaya saat ini, saya dan istri saya, bahwa ada tertulis, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. 2 Korintus 12, 9 dan 10. Jadi kami selalu mengumpamakan seperti kereta api. Jadi pada waktu kereta api itu melewati sebuah jalan yang nggak enak gitu kan. Merasa kok nggak enak ya kita duduk di lokomotifnya. Pada waktu kita mulai berbelok kereta apinya, kita bisa lihat ke belakang. Oh, ternyata kami harus melewati ini karena tujuannya itu seperti ini ya. Tujuan Tuhan tuh semakin kelihatan setelah kita melewati rel yang di belakang itu. Nah, jadi kami percaya bahwa kalau terjadi sesuatu, kalau Bapak, Ibu, dan saya, saudara semua berdoa dan rasanya kenapa nggak dikabulin ya? Kenapa katanya Tuhan bangkit? Katanya Tuhan selalu menyertai hidup kita, berkarya dalam hidup kita. Kami rasa itu bukan berarti Tuhan tidak mengabulkan, tetapi memang kita akan bisa melihat, akan bisa mengerti maksud Tuhan apabila kita sudah dalam tanda petik dibelokkan agak jauh. Begitu kita lihat belakang, oh ternyata Tuhan itu tidak mengabulkan atau nanti dikabulkan itu setelah kita tahu dan kita melihat belakang kita, oh ini ya. Intinya kami ingin berbagi kepada Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, tetap berdoa, tetap berharap pada Tuhan, yakin
percaya apa yang terjadi hari ini itu yang terbaik yang Tuhan berikan. Sulit atau mudah? Jelas sulit, jelas tidak mudah. Mungkin malah kenapa Tuhan kok seperti ini ya. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita belajar. Mari sama-sama kita mengamini bahwa Tuhan itu baik kok. Tuhan itu punya rencana yang indah buat kita. Indah buat kita, menurut kita belum tentu indah buat Tuhan, karena Tuhan melihat kita lebih luas, melihat kita lebih indah. Jadi begitu Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin pengalaman yang saya berikan tidak terlalu yang menghebohkan seperti itu, tetapi justru melalui keseharian ini saya berharap Bapak Ibu Saudara sekalian bisa menikmati karya Tuhan, karya kebangkitan Tuhan itu dalam hidup Bapak Ibu dan saya, supaya kita yakin bahwa walaupun tidak enak, walaupun mungkin Tuhan kita merasa tidak menjawab doa-doa kita, tapi yakinlah pada suatu saat kita menoleh belakang, kita yakin, kita tahu kenapa Tuhan seperti itu pada saat ini. Terima kasih banyak untuk waktu saya boleh sharing. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, memuliakan nama Tuhan, dan yang penting Bapak Ibu Saudara sekalian dan saya tetap belajar, tetap mengamini karya kebangkitan Tuhan dan tidak putus asa. Tuhan berkati kita semua.